Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putriana dari jurusan Sarjana Terapan Promosi Kesehatan dengan NIM 1961100735. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian tengah semester Sistem Informasi Kesehatan. Baiklah, soal nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, kesimpulan yang benar ialah kesimpulan yang dapat saya ambil ialah data yang berisikan fakta yang akhirnya diproses dan diubah menjadi konteks sehingga memiliki makna dan nilai yang disebut informasi. Dalam memberikan informasi harus adanya data yang akurat, valid, dan benar. Data digunakan untuk meyakinkan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan dalam masalah atau isu kesehatan yang sedang terjadi. Dan selanjutnya soal kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan sistem data dan informasi? Yang pertama, sistem. Sistem ialah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, data, yaitu sebuah catatan atas kumpulan fakta di mana data tersebut dapat berupa angka, gambar, karakter, ataupun simbol yang dapat dijadikan informasi. Yang ketiga, informasi. Dapat diartikan suatu data yang telah diproses dan diubah menjadi konteks yang berarti sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya dan biasa digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri dari informasi yang berkualitas. Menurut Raymond M. Seward, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Akurat. Artinya, informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berbeda-beda, dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama, maka dianggap data tersebut akurat. Yang kedua, tepat waktu. Artinya, informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan. Yang ketiga, relevan. Artinya, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, yaitu lengkap. Artinya, informasi harus diberikan secara lengkap karena bila informasi yang dihasilkan sebagai bagian akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Yang kelima, correctness. Berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Yang terakhir, security. Berarti informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dari bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya soal keempat, yaitu apa manfaat dari sistem informasi bagi sistem kesehatan? Manfaatnya terdiri dari yang pertama, memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan atau Vaskes dalam mendata setiap pasien yang mendaftar untuk berobat. Yang ketiga, mengontrol semua kegiatan yang berlangsung di dalam Vaskes tersebut. Selanjutnya soal kelima, apa tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan tingkat manajemen? Nah, menurut saya, karena setiap tingkatan memiliki pengelolaan informasi yang berbeda-beda. Tujuannya yang pertama, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara pribadi maupun organisasi. Yang kedua, membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya tingkatan manajemen berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Yang terakhir soal keenam, yaitu jelaskan tingkatan manajemen berdasarkan sifat dan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, manajemen atas atau puncak. Tujuan dan sasarannya untuk pencapaian visi misi. Manajemen atas bersifat yang pertama eksternal, artinya informasi lebih bersifat keluar. Yang kedua, global. Pemikiran perusahaan berpikir luas bagaimana cara membuka cabang baru perusahaan. Selanjutnya, jangka panjang. Pemilik perusahaan memikirkan apa saja yang perlu dilakukan untuk tetap menjaga perusahaan agar bisa merencanakan peluang bisnis. Selanjutnya, hal-hal pokok, hanya memikirkan hal yang penting saja. Selanjutnya, ringkas, dan memikirkan masa depan bagaimana cara mengembangkan perusahaan di masa depan serta sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, manajemen menengah. Sifatnya berada di antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Tujuan sasarannya efektivitas, bagaimana bekerja itu lebih kepada pencapaian hasil. Yang ketiga, manajemen bawah, yang tujuan sasarannya efisiensi, bagaimana ukuran waktu dan biaya. Manajemen ini bersifat internal, yaitu bersifat ke dalam saja, artinya ia hanya memikirkan berapa banyak barang yang akan terjual untuk hari ini. Selanjutnya, bersifat parsial, yang hanya tahu tentang satu hal tetapi merinci. Selanjutnya, jangka pendek, mereka hanya memikirkan berapa pemasukan barang yang terjual. Selanjutnya, informasi bersifat lengkap dan rinci. Masa lalu periodik rutin hanya berfokus pada satu pekerjaan saja.
Baiklah, itulah hasil jawaban dari ujian tengah semester Sistem Informasi Kesehatan dari saya, Ayu Putriana dengan NIM 19611073. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.